Jadi kita akan mendengarkan presentasi hasil hasil apa publikasi ya dari skripsi. Kenapa? Sudah bisa dimulai ya? Siapa bisa Pak? Ya. Jadi pada siang hari ini kita akan mendengarkan presentasi hasil seminar skripsi yang telah terpublikasi. Jadi nanti bisa disampaikan apa namanya seminar skripsi ini telah terbit atau telah terpublikasi di Sinta 3 ya. Ini di Sinta 3 ya. Siapa? Di Sinta 3 dengan nama jurnalnya ini Journal of Applied Science, Engineering, Technology and Education. Jadi nanti bisa ceritakan atau dipresentasikan bagaimana hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, kemudian nanti dari teman-teman atau rekan-rekan yang hadir atau mahasiswa yang hadir bisa memberikan pertanyaan atau ada diskusi dari hasil yang didapatkan dari seminar skripsi yang dipresentasikan ini yang berupa hasilnya. Ya, untuk presentasinya bisa dimulai jika sudah siap untuk bisa melakukan presentasi hasil seminar skripsi yang sudah dipublikasikan di jurnal Sinta 3. Mohon izin Pak Damora, saya masih ada keterkendala sebentar Pak Damora, izin 5 menit ya Pak Damora. Iya. Terkendala dengan apa? Siap Pak, saya juga harus Dengan apa? Suaranya terputus. siap Pak, saya ini Pak mempresentasikan di kelas juga Pak. Siap. Bagaimana pengaruh suhu terhadap daya yang dihasilkan? Untuk tujuannya, untuk mengetahui perbandingan daya keluaran yang dihasilkan antara panel surya dan penambahan reflektor heat sink fan dan tanpa penambahan apapun. Yang kedua, untuk mengetahui daya rata-rata pengujian pada sudut 30, 45, dan 60. Untuk yang ketiga, untuk mengetahui suhu rata-rata panel surya saat menggunakan heat sink fan dan reflektor. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap daya yang dihasilkan. Di sini saya melakukan ada 7 batasan masalah. Yang pertama, dalam melakukan penelitian ini hanya meneliti beberapa besaran daya yang dihasilkan dari panel surya menggunakan reflektor serta heat sink fan dengan tidak menggunakan reflektor dan heat sink fan. Reflektor yang digunakan adalah cermin dan aluminium foil. Yang ketiga ada heat sink fan yang digunakan adalah heat sink fan sirip. Yang keempat, pengaruh suhu pada rangkaian diabaikan. Untuk yang kelima, jenis keluaran panel surya berupa DC atau direct current. Yang keenam, ada pengaruh sudut deklinasi matahari diabaikan. Yang ketujuh, dalam pengambilan data arus dan tegangan akan mengambil data hubungan arus singkat.
dan tegangan hubungan terbuka. Di sini adalah kurva arus dan volt terhadap temperatur atau suhu. Semakin tinggi pada suhu, maka menyebabkan volt dan arus yang semakin rendah. Nah, di sini adalah penelitian yang saya gunakan. Saya memanfaatkan ada reflektor, dan ini panel, dan di bawahnya ada heatsink yang saya tempelkan menggunakan thermal pasta, dan ditambahkan oleh fan yang saya kaitkan pada heatsink. Untuk hasil pembahasan hari pertama adalah hasil pembahasan data reflektor cermin 30 derajat dan heatsink fan. Yang di bawahnya adalah hasil penambahan data tanpa reflektor cermin kaca 30 dan heatsink fan. Hari kedua adalah hasil pengambilan data reflektor cermin kaca 45 derajat dan heatsink fan. Dan yang untuk yang bawah tanpa menggunakan reflektor dan heatsink fan. Ini untuk hari ketiga. Ini untuk hari keempat pengambilan data. Ini untuk hari kelima. Dan ini pengambilan data hari ke-6. Pengambilan data menggunakan reflektor aluminium foil 60 derajat dan heatsink fan. Dan hasil pengambilan data yang di bawah itu tanpa reflektor aluminium foil 60 derajat dan heatsink fan. Ini merupakan grafik perbandingan daya reflektor cermin kaca 30 derajat. Untuk batang yang biru merupakan kondisi PV dengan reflektor. Untuk yang hijau kondisi PV tanpa reflektor. Untuk rata-rata daya dengan penambahan 46,69 tanpa penambahan 37,69 memiliki peningkatan 10,67%. Untuk grafik perbandingan daya reflektor cermin 45 derajat memiliki rata-rata daya 63,05 dengan penambahan, tanpa penambahan 53,12, untuk peningkatannya 8,55%. Ya, yang selanjutnya ada grafik perbandingan daya reflektor cermin kaca 60 derajat. Untuk rata-rata dayanya 44,93, tanpa penambahannya 34,44, peningkatannya 13,23%. Untuk grafik perbandingan daya reflektor menggunakan aluminium foil 30 derajat, rata-rata daya 62,29, tanpa penambahan 54,13, peningkatannya 7,01%. Untuk grafik perbandingan daya reflektor aluminium foil 45 derajat, rata-rata dayanya dengan penambahan 79,55, tanpa penambahan 59,79, peningkatannya 16,70%. Untuk grafik perbandingan daya reflektor aluminium foil 60 derajat, rata-rata dayanya 35,55, tanpa penambahannya 27,32, peningkatannya 13,9%. Grafik perbandingan temperatur dengan heatsink fan dan reflektor kaca 30%. Dapat rata-rata temperaturnya dengan penambahan heatsink fan itu
31,32 tanpa penambahan 33,98, penurunannya itu 4,07%. Untuk grafik perbandingan temperatur panel surya dengan heatsink fan dan reflektor cermin kaca 45 derajat, rata-rata temperaturnya dengan penambahan heatsink fan itu 40,09 tanpa penambahan 42,02, memiliki penurunan 2,35%. Grafik perbandingan temperatur heatsink fan dan reflektor cermin kaca 60 derajat. Rata-rata temperaturnya menggunakan heatsink fan itu 33,98, tanpa penambahannya 35,85, penurunannya 2,67. Untuk grafik perbandingan temperatur heatsink fan dan reflektor menggunakan aluminium foil 30 derajat. Rata-rata temperaturnya 45,10, tanpa penambahannya 47,85, memiliki penurunan 2,96. Grafik perbandingan temperatur heatsink fan dan reflektor aluminium foil 45 derajat, rata-rata temperaturnya dengan penambahan 48,42, tanpa penambahan 56, penurunannya 3,14%. Grafik perbandingan temperatur heatsink fan dan reflektor aluminium foil 60 derajat, rata-rata temperaturnya dengan penambahan heatsink fan 37,09 tanpa penambahan 38,59, penurunannya 1,89%. Untuk kesimpulannya, 1, penggunaan reflektor cermin kaca dan aluminium foil pada panel surya dengan penambahan sistem pendingin heatsink fan dinilai lebih unggul dan cukup baik untuk meningkatkan daya keluaran yang dihasilkan oleh panel surya jika dibandingkan dengan panel surya tanpa reflektor dan heatsink fan. Kedua, daya rata-rata pada masing-masing variasi ialah 46,69 watt pada reflektor cermin kaca 30 derajat, 60,09 watt pada reflektor cermin kaca 45 derajat, 44,93 watt pada reflektor cermin kaca 60 derajat, 62,29 watt pada reflektor cermin kaca aluminium foil 30 derajat, 79,55 watt pada reflektor cermin kaca aluminium foil 45 derajat, 35,55 watt pada reflektor cermin kaca aluminium foil 60 derajat. Rata-rata suhu permukaan panel surya yang dilengkapi reflektor dan sistem pendingin heatsink fan pada setiap variasi ialah 31,32 Celsius pada reflektor cermin kaca 30 derajat, 40,09 Celsius pada reflektor cermin kaca 45 derajat, 33,98 Celsius pada reflektor cermin kaca 60 derajat, 45,1 Celsius pada reflektor cermin aluminium foil 30 derajat, 48,42 pada reflektor cermin aluminium foil 45 derajat, 37,09 Celsius pada reflektor aluminium foil 60 derajat. Suhu permukaan panel surya sangat berpengaruh pada output yang dihasilkan. Jika suhu permukaan terlalu tinggi, maka arus dan tegangan akan turun. Penggunaan sistem pendingin heatsink fan dinilai mampu menurunkan temperatur panel surya, namun menurunkan tergolong kecil dan tidak melebihi 5% jika dibandingkan dengan panel surya tanpa heatsink dan fan. Untuk sarannya, mempertimbangkan kekuatan konstruksi pada panel surya, khususnya pada dudukan pengatur sudut cermin. Yang kedua, apabila ingin melakukan pengambilan data, langkah baiknya memperhatikan perkiraan cuaca, pengambilan data tidak terkendala cuaca. Yang ketiga, apabila penelitian selanjutnya tetap menggunakan heatsink fan, sebaiknya sistem pendingin diharapkan dengan penambahan alat menentukan nyalanya fan.
Yang keempat, pada penelitian ini menggunakan sistem pendingin fan sirip. Yang diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan sistem pendingin dengan sistem pendingin lainnya. Yang kelima, pada penelitian selanjutnya diharapkan pengujian diberikan beban. Siapa? Siap, sekian terima presentasinya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau disangka untuk penelitian. Ya, Mohon izin, Pak. ya. Kenapa? Siapa? Apabila ingin untuk yang di peserta Zoom, apabila ada yang ingin dipertanyakan atau ingin disanggah atau mengasih saran, izin Pak, bisa ditulis di kolom komentar. Siap, bisa juga bertanya secara langsung Pak. Ya, untuk rekan-rekan mahasiswa ya yang hadir ini dari angkatan berapa? 20, 22, 21, Siap, 2019 ya. 19, 20, 21, dan 22 Pak. Ya, jadi dari mahasiswa yang hadir bisa memberikan pertanyaan atau ada yang ditanyakan, dipersilakan untuk memberikan komentar atau pertanyaan dari hasil seminar hasil skripsi yang sudah terpublikasi di Sinta 3. Bisa dipersilakan untuk memberikan pertanyaan.
Halo semuanya, Bang Taufik, Pak Damora, saya izin masuk, izin bertanya. Ya, Apa silakan. saja? Ya, Saya ingin bertanya kepada Bang Taufik. Jadi untuk eh, jangka waktu panel surya ini bisa bertahan terus itu berapa lama, Bang? Umurnya, Bang, umur panel surya. Ya, izin untuk menjawab. Untuk jangka waktunya itu sebenarnya tergantung kondisi dan gimana cara kita merawatnya. Kalau kita bagus merawatnya itu bisa sampai 25 tahun sampai 10 sampai 25 tahun. Untuk cara merawatnya biasanya kalau saya yang ada di rumah saya biasanya setiap minggunya saya di atasnya panel surya itu saya lap agar dapat menghasilkan arus dan volt yang ini dapat wattnya itu makin banyak karena tidak tertutupi oleh debu. Jadinya maksimal. Oke, Bang. Terima kasih atas jawabannya, Bang. Mohon izin Pak, siap sudah 3 pertanyaan Pak. Mohon izin saya menutup presentasi ini ya Pak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari apa Pak Fahrudin ada yang mau ditambahkan, Pak? Baik, izin Pak Damora Ya, ada yang mau ditambahkan, Pak? dan yang lainnya. Baik, saya mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim di kesempatan hari ini, di mana Saudara Taufik menyelesaikan tugas akhirnya, di mana dia menyelesaikan tugas akhirnya dengan jurnal, kayak gitu ya, di Sinta 3, kayak gitu ya. Dan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Audiensnya juga dan hadir secara offline juga banyak, kayak gitu ya. Kurang lebihnya hampir di atas 20 orang, kayak gitu ya. Dan yang hadir di Zoom juga banyak, sekitar 23 orang. Um, saya kira ini mungkin awal daripada kedepannya kayak gitu ya, di mana tugas akhir itu adalah tidak hanya kita menggunakan skripsi kayak gitu ya, tapi juga kita kedepannya ada luarannya itu adalah artikel ataupun jurnal yang terakreditasi. Mungkin dari Prodi cukup sekian Pak Padamura, saya silakan kembali ke Padamura. Ya, oke, terima kasih Pak Farhudin ya. Ya, jadi saya mau sampaikan di bagian ini untuk skripsi itu ada dua ya Pak Farudin ya, karena ada yang dilalui melalui apa seminar skripsi, kemudian ada yang apa dilalui dengan melakukan publikasi. Jadi publikasinya itu
bisa dipublikasikan di Sinta atau di pengindeksnya itu Scopus ya Pak Fakhrudin ya, untuk seminar hasil skripsi yang ingin dipublikasikan. Nah, jadi dua cara itu, ada yang melakukan seminar yang dipublikasikan atau ada yang melakukan seminar secara offline di ruang seminar atau di ruang sidang. Ya, berakhirnya presentasi berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang diperoleh atau pelajaran yang pernah dilakukan atau pernah dilalui ini memiliki manfaat ya. Jadi walaupun istilahnya sudah berakhir perkuliahan, artinya sudah selesai kuliah atau sudah mau wisuda dan lain sebagainya, tetapi pada intinya kita masih tetap terus belajar ya, karena proses pembelajaran itu tidak hanya dilakukan secara akademis, tetapi juga belajar itu bisa dilakukan di banyak hal, di hal-hal yang lain. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup untuk presentasinya dari Taufik Hadi Suryo. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mahasiswa semua angkatan yang hadir di siang hari ini untuk melihat hasil presentasi dari jurnal yang sudah dipublikasikan di Sinta 3, hasil dari skripsinya. Ya, untuk virtual Meet Google-nya atau virtual Zoom-nya bisa tutup untuk share screen-nya.